Hook LNG. Halo semuanya, kali ini kembali dengan Dewa Ayunati Saraswati dengan NRP 565221600 dari STIP Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management pada perusahaan Hook LNG. Pertama-tama kita akan mengulik mengenai profil singkat perusahaan, di mana Hook LNG atau saat ini sering disebut dengan brand Hook EV merupakan pemain kunci dalam infrastruktur energi maritim global, khususnya pada segmen floating storage and regasification units atau disebut dengan FSRU. Produk dan layanan utama dari perusahaan Hook LNG yaitu mengoperasikan model bisnis yang berfokus pada midstream LNG. Mereka bertindak sebagai penghubung krusial antara produsen gas dan konsumen energi di daratan. Dengan layanan penyediaan infrastruktur terapung, alih-alih hanya mengangkut LNG, Hook menyediakan terminal terapung atau FSRU yang meregasifikasi LNG kembali menjadi gas untuk disalurkan ke pipa transmisi darat. Bagaimana lokasi dan skala operasi dari perusahaan Hook LNG? Dalam skala armada, di mana Hook LNG mengoperasikan salah satu armada FSRU paling modern di dunia dengan memiliki sekitar 10 unit FSRU aktif dan beberapa unit LNGC. Berkantor pusat di Bermuda dengan kantor operasional utama di Oslo, Norwegia, dan Singapura. Beberapa wilayah operasi aktif hingga 2025 saat ini berada di Eropa dengan memainkan peran krusial dalam keamanan energi di Jerman. Pada Asia, operasi signifikan di Indonesia yaitu di FSRU Lampung yang melayani PGN dan beberapa wilayah lain seperti Amerika dan Afrika Timur Tengah. Dengan memperkerjakan sekitar 180 hingga 200 staf kantor di seluruh dunia dan lebih dari 650 pelaut profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uraian proses supply chain manajemen perusahaan Hook LNG. Sebagai perusahaan spesialis infrastruktur gas terapung, Hook LNG memiliki karakteristik supply chain manajemen yang sangat unik. Berbeda dengan manufaktur barang konsumsi, SCM di sini berfokus pada manajemen aset bernilai tinggi, keandalan operasional 24/7, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan energi internasional. Pertama-tama penjelasan mengenai SCM yaitu adalah procurement atau pengadaan, di mana Hook LNG menerapkan strategi sourcing yaitu pengadaan kapal baru atau konversi kapal LNG menjadi FSRU. Yang kedua yaitu adalah operational procurement yaitu pengadaan suku cadang mesin, peralatan pemrosesan gas, sistem kriogenik, serta layanan teknis untuk pemeliharaan kapal yang sedang beroperasi. Dengan fokus utama adalah kualitas dan sertifikasi, mengingat kegagalan satu komponen kecil dapat menghentikan pasokan gas ke sebuah negara. Yang kedua adalah produksi atau operasi. Dalam konteks Hook LNG, produksi bukanlah menciptakan barang, melainkan proses regasifikasi, yaitu transformasi atau mengubah LNG dalam bentuk cair pada suhu minus 162 derajat Celcius kembali menjadi gas alam melalui sistem pemanas di atas kapal FSRU, di mana operasi ini harus berjalan tanpa henti atau zero downtime. Oleh karena itu, SCM memastikan ketersediaan input pendukung seperti bahan bakar kapal dan zat kimia pembersih sistem penukar panas. Ketiga yaitu manajemen persediaan. Hook LNG menerapkan strategi Critical Spare Parts Management. Yang pertama yaitu inventory on board. Setiap kapal menyimpan stok suku cadang kritis untuk perbaikan darurat di tengah laut. Dan juga Global Hubs atau perusahaan menggunakan gudang logistik di lokasi strategis seperti Singapura atau Norwegia untuk menyimpan komponen besar yang bisa dikirimkan dengan cepat ke armada di seluruh dunia. Keempat, mengenai distribusi dan logistik. Logistik dalam Hook LNG memiliki dua dimensi. Yang pertama, inbound logistik, yaitu mengatur kedatangan kapal-kapal tanker LNG milik pihak ketiga yang akan menyandarkan kapal mereka ke FSRU Hook untuk mentransfer muatan atau sering disebut dengan ship-to-ship transfer. Yang kedua yaitu outbound logistik, di mana distribusi gas alam melalui pipa bawah laut atau dermaga langsung ke jaringan pipa gas nasional milik negara pembeli, misalnya pada PLN di Indonesia atau terminal di Jerman. Dan terakhir yaitu mengenai hubungan dengan supplier dan customer. Manajemen hubungan adalah inti dari keberlangsungan bisnis di Hook.
yang menerapkan Supplier Relationship Management, yaitu Hook sering melakukan audit ketat terkait aspek HSE atau Health, Safety, and Environment kepada pemasoknya. Dan juga Customer Relationship Management, yaitu pelanggan utamanya adalah perusahaan energi negara atau raksasa minyak di dunia seperti Shell atau Total Energies, di mana kontrak biasanya bersifat jangka panjang, dari 10 hingga 20 tahun. Nah, bagaimana alur supply chain perusahaan Hook LNG? Sebagai perusahaan penyedia infrastruktur energi terapung, alur supply chain Hook LNG cukup unik, karena mereka bertindak sebagai penghubung kritis antara produsen gas alam cair dan konsumen gas di darat. Yang pertama yaitu di hulu atau upstream sebagai pemasok. Proses dimulai di kilang pencairan gas seperti Tangguh atau Bontang. Gas alam diubah menjadi cair agar volumenya menyusut 600 kali lipat, sehingga mudah diangkut. Dan LNG ini kemudian dimuat ke kapal tanker pembawa LNG atau LNG carrier. Yang kedua yaitu proses antar atau transfer, di mana kapal tanker pembawa LNG datang dari kilang dan bersandar berdampingan dengan unit kapal Hook LNG atau FSRU. Proses pemindahan muatan dilakukan di tengah laut melalui sistem pipa kriogenik khusus dalam prosedur yang disebut dengan ship-to-ship atau STS. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan dan pengolahan atau operasi inti. LNG disimpan di dalam tangki raksasa di kapal FSRU milik Hook pada suhu minus 162 derajat Celcius. Saat ada permintaan gas dari darat, unit regasifikasi di atas kapal akan memanaskan LNG tersebut menggunakan air laut atau uap panas hingga kembali menjadi fase gas. Keempat yaitu adalah hilir atau downstream atau distribusi. Gas hasil regasifikasi dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerima di darat. Dari sana, gas masuk ke jaringan pipa nasional untuk dikirim ke pelanggan akhir. Dan yang terakhir yaitu pelanggan akhir, gas ini digunakan untuk membangkitkan listrik di PLTGU seperti milik PLN atau digunakan oleh sektor industri dan komersial sebagai bahan bakar bersih. Selanjutnya kita akan melakukan analisis efektivitas dari supply chain management, yaitu adalah yang pertama keunggulan, kedua tantangan, dan yang ketiga adalah inovasi atau teknologi yang digunakan. Berdasarkan analisis, Hook LNG memiliki keunggulan kompetitif melalui model infrastruktur terapung yang lebih fleksibel dibandingkan terminal darat. Efisiensi aset. Kapal FSRU adalah aset yang dapat dipindahkan. Jika kontrak di satu negara berakhir, aset tersebut dapat dialihkan ke pasar lain, sehingga mengurangi resiko aset terbengkalai. Dengan integrasi hulu ke hilir, Hook berperan sebagai jembatan yang menyederhanakan rantai pasok bagi negara pembeli. Di balik keunggulan, mengelola rantai pasok energi cair memiliki risiko tantangan yang sangat tinggi. Meskipun Hook fokus pada infrastruktur, gangguan pada produksi LNG global atau pemasok dapat mempengaruhi utilitas armada. Dan juga FSRU sering ditempatkan di lepas pantai yang sangat sulit dijangkau, di mana SCM harus memastikan pengiriman kru, bahan bakar, dan suku cadang tetap berjalan. Dan juga harus mematuhi standar maritim atau IMO, aturan lingkungan terkait emisi sulfur dan karbon, serta regulasi lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Berinovasi ke depan, Hook LNG terus bertransformasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, menggunakan sistem sensor canggih untuk meminimalkan kebocoran metana, dan juga Hook sedang mengembangkan infrastruktur untuk mengangkut amonia hijau dan hidrogen, memastikan rantai pasok mereka tetap relevan di masa depan energi bersih. Proses SCM Hook LNG sangatlah efektif karena mereka tidak mengutamakan biaya terendah, melainkan keandalan tertinggi. Dalam industri di mana 1 jam downtime bisa berarti kerugian jutaan dolar, strategi siaga tinggi adalah pilihan yang paling efisien secara jangka panjang. Berakhir sudah penjelasan mengenai perusahaan Hook LNG, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.